Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati dari Jurnalistik kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori tentang teori komunikasi. Yang pertama, ada teori deduktif dan induktif. Teori ini merujuk pada dua metode penalaran. Deduktif dimulai dari premis umum untuk mencapai kesimpulan khusus. Contoh, semua manusia membutuhkan oksigen. Anda adalah manusia, maka Anda membutuhkan oksigen. Induktif adalah sebaliknya, dimulai dari observasi khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh, Anda melihat status angsa dan semuanya berwarna putih. Jadi, Anda menyimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih. Yang kedua, ada teori interaksi simbolik. Teori ini mengatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada sesuatu. Contoh, lambang hati biasanya diartikan sebagai simbol cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan intim berkembang melalui pengungkapan diri yang bertahap. Contoh, dalam sebuah hubungan, pasangan biasanya memulai dengan berbicara tentang hal-hal ringan sebelum beralih ke topik yang lebih dalam dan pribadi. Yang keempat, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini mengatakan bahwa semua orang berusaha mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dari situasi baru dengan mencari informasi. Contoh, sebelum wawancara kerja, Anda mungkin akan mencari informasi tentang perusahaan dan posisi tersebut. Yang kelima, ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menyeimbangkan keinginan untuk mengungkapkan informasi dengan keinginan untuk melindungi privasi mereka. Contoh, Anda mungkin memilih untuk tidak membagikan detail tentang kehidupan pribadi Anda di media sosial untuk menjaga privasi Anda. Yang keenam, ada teori disonansi kognitif. Teori ini mengatakan bahwa orang merasa tidak nyaman ketika memiliki dua pemikiran atau keyakinan yang bertentangan dan akan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan itu. Contoh, jika Anda percaya bahwa merokok berbahaya tetapi Anda merokok, Anda mungkin merasa tidak nyaman dan berusaha berhenti merokok atau merubah keyakinan Anda tentang bahayanya merokok. Yang ketujuh, ada teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan bagaimana kontradiksi dalam hubungan pribadi mempengaruhi dinamika antara individu. Contoh, seseorang mungkin merasa perlu untuk menjaga kemandirian mereka, otonomi, sementara juga ingin merasa dekat dengan pasangan mereka, itu koneksi. Yang ke-8, ada teori self-disclosure. Teori ini mengatakan bahwa mengungkapkan diri dapat memperdalam hubungan antara individu. Contoh, mengungkapkan rasa takut dan harapan Anda kepada teman dekat dapat mempererat ikatan Anda. Yang ke-9, ada groupthink. Teori ini menjelaskan bagaimana tekanan kelompok dapat mempengaruhi dan pada pengambilan keputusan yang buruk. Contoh, sebuah tim mungkin memilih untuk melanjutkan proyek yang gagal karena mereka semua tidak ingin menyampaikan keraguan mereka. Yang ke-10, ada teori informasi strukturisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menggunakan aturan dan sumber untuk menciptakan struktur sosial. Contoh, dalam organisasi, karyawan mungkin mengembangkan rutinitas tertentu untuk menyelesaikan tugas mereka. Yang ke-11, ada teori budaya organisasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap organisasi memiliki budaya, uniknya, yang mempengaruhi perilaku anggotanya. Contoh, budaya perusahaan yang mendorong inovasi dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif. Yang ke-12, ada teori informasi organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi diorganisir dan digunakan dalam organisasi. Contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki sistem untuk pengumpulan dan penyimpanan data pelanggan untuk digunakan dalam strategi pemasaran. Yang ke-13, ada teori jaringan. Teori ini menggambarkan bagaimana individu terhubung melalui jaringan sosial dan bagaimana informasi dan pengaruh bergerak melalui jaringan tersebut. Contoh, dalam media sosial,
Informasi dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan pengguna. Yang ke-14, ada teori kultivasi. Teori ini mengatakan bahwa khususnya televisi dapat membentuk persepsi kita tentang realitas. Contohnya, orang yang banyak menonton acara kriminalitas mungkin percaya bahwa kejahatan lebih umum daripada kenyataannya. Yang ke-15, ada teori use and gratification. Teori ini mengatakan bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Contoh, seorang mungkin menonton film untuk hiburan atau mencari informasi di internet untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan mereka. Yang ke-16, ada teori ekologi media. Teori ini menjelaskan bagaimana teknologi komunikasi mempengaruhi perilaku manusia dan interaksi sosial. Contoh, penggunaan smartphone telah mengubah cara kita berinteraksi. Mungkin kita untuk berkomunikasi secara real time dan terus-menerus. Yang ke-17, ada teori spiral of silence. Teori ini mengatakan bahwa individu lebih cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika mereka merasa pendapat tersebut tidak populer. Contoh, seseorang mungkin memilih untuk tidak berbicara tentang pendapat politik mereka di media sosial jika mereka merasa pendapat mereka berbeda dari mayoritas. Yang ke-18, ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan topik apa yang masyarakat pikirkan dan bicarakan. Contoh, jika media berfokus pada isu perubahan iklim, masyarakat juga akan lebih memikirkan dan membicarakan isu tersebut. Yang ke-19, ada teori social learning. Teori ini mengatakan bahwa kita belajar berfokus dan berperilaku pada norma sosial melalui observasi dan imitasi. Contohnya, anak-anak mungkin belajar bagaimana berperilaku dalam situasi sosial dengan menonton orang tua atau teman sebaya mereka. Yang ke-20, ada phase negotiation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana orang dari berbagai budaya mengelola konflik dan komunikasi. Contoh, dalam budaya yang menghargai muka atau hormat, individu mungkin menghindari konflik langsung untuk menjaga harmoni. Ke-21 ada anxiety atau uncertainty management theory. Teori ini menjelaskan bagaimana orang mengelola ketidakpastian dan kecemasan dalam komunikasi antar budaya. Contoh, seorang yang baru pindah ke negara baru mungkin mencari informasi tentang budaya dan norma sosial untuk mengurangi ketidakpastian dan kecemasan mereka. Ke-22 ada conversation constraint theory. Teori ini mengatakan bahwa dalam setiap percakapan ada batasan atau aturan yang harus diikuti. Contohnya, dalam percakapan formal, individu diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati giliran berbicara. Ke-23 ada expansion violation theory. Teori ini mengatakan bahwa ketika orang melanggar harapan atau norma yang telah ditetapkan, itu bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan mereka. Contohnya, jika teman Anda tiba-tiba berteriak pada Anda, itu mungkin termasuk hubungan Anda karena melanggar harapan dan tentang bagaimana mereka biasanya berperilaku. Yang ke-24, ada communication accommodation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana orang menyesuaikan gaya bicara dan berperilaku untuk lebih cocok dengan orang lain. Contohnya, Anda mungkin berbicara lebih formal saat berbicara dengan atasan Anda dibandingkan dengan teman Anda. Yang ke-25 ada high contact and low contact theory. Teori ini menggambarkan bagaimana dalam beberapa budaya atau konteks tinggi, banyak informasi yang dimengerti dalam konteks. Sedangkan dalam budaya lain atau konteks rendah, pesan harus dijelaskan secara eksplisit. Contoh, dalam budaya Jepang atau konteks tinggi, banyak makna yang ditransfer melalui bahasa tubuh dan petunjuk nonverbal. Sedangkan dalam budaya Amerika atau konteks rendah, komunikasi cenderung lebih langsung dan eksplisit. Itu saja penjelasan dari 25 teori komunikasi.
Saya Susi Susilawati, pamit undur diri. Bye-bye.